Pertanyaan hari ini, apa tujuan utama manusia? Untuk apa saya harus hidup? Siapa saya? Mengapa saya lahir? Bagaimana saya hidup dengan baik? Kita semua pasti pernah bertanya mengenai pertanyaan semacam ini. Dan untuk meningkas pertanyaan ini, kita bisa merubah pertanyaan tersebut menjadi apa tujuan utama manusia. Sangatlah perlu untuk dipahami bahwa manusia memiliki atau tidak memiliki tujuan. Apakah manusia benar-benar membutuhkan tujuan? Beberapa orang mungkin menanyakan pertanyaan seperti itu. Nyatanya, banyak orang hidup dengan pemikiran seperti ini. Bagaimana jika seseorang tidak memiliki tujuan? Orang-orang menjadi gelisah karena tidak ada standar, tidak ada alasan untuk hidup aktif tanpa melihat jawaban dari kehidupan. Jadi, orang menetapkan standar mereka sendiri dan bekerja keras untuk standar itu. Uang, cinta, kebahagiaan, kebebasan, prioritas, pengorbanan, definisi, keluarga, dan lain-lain. Tentu saja hal-hal seperti itu juga sangat berharga. Tapi, itu hanya jawaban yang terbatas. Bahkan, jika kita mencapai tujuan itu, manusia masih merasa tidak puas dan kecemasan terus berlanjut. Dan kita tidak dapat menghargainya untuk sesuatu yang tidak memiliki tujuan. Karena segala sesuatu di dunia diciptakan dengan tujuan. Mari kita ambil contoh. Jam dibuat untuk tujuan menunjukkan waktu. Dan jam yang menunjukkan waktu paling akurat akan disebut jam terbaik. Tidak peduli seberapa banyak jam tangan itu terbuat dari emas dan berlian, jika tidak memberitahukan waktu dengan benar, itu bukan jam tangan yang bagus. Hal yang sama berlaku untuk manusia. Jika seseorang tidak memiliki tujuan, kriteria orang baik dan orang jahat akan hilang, dan tidak bisa menilai satu orang juga. Karena itu, keberadaan tanpa tujuan yang tidak berharga, dan agar hidup kita berharga, harus ada tujuan dalam hidup. Lalu kembali ke tema hari ini, apa tujuan utama manusia? Tujuan utama manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmatinya selamanya. Memuliakan Tuhan mengajarkan bahwa ada hubungan antara hidup kita dan kemuliaan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah manusia. Jadi, terkadang kemuliaan Tuhan dan hidupku mudah dianggap sebagai konsep yang sangat berbeda. Tetapi, kita harus ingat bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti bersaksi dan hanya mengungkapkan Tuhan dalam semua bidang hidup kita. Ini mengacu pada meletakkan dasar pada Tuhan dalam semua aspek keberadaan, kehidupan, pemikiran, perkataan, dan tindakan kita, dan mengakui Tuhan dan memuji kebaikan, belas kasihan, kekekalan, dan kekudusannya. Itu juga berarti selalu memikirkan tentang apa yang akan disenangi Tuhan dan mengutamakan kegembiraan itu di atas segalanya. Ini untuk mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta kita dan untuk mengakui Tuhan yang adalah Tuhan dan pencipta kita sebagainya yang diciptakan. Ini menyadari bahwa hidup hari ini, bernapas, makan, tidur, bekerja, dan bahkan sekarang, semua yang kita pikiran dan tulis, semuanya mungkin karena anugerah Tuhan. Jelas, pertanyaannya dimulai dengan tujuan manusia, tetapi jawabannya berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Kedengarannya seperti jawaban yang agak aneh. Faktanya, manusia selalu egois dan secara alami berpikir bahwa hidup saya adalah milik saya. Ya, benar. Karena kita semua adalah orang berdosa. Namun, setiap kali kita melakukan itu, kita harus menyadari bahwa tidak semuanya dari Tuhan, dan fokus pada Tuhan dalam segala hal. Kriteria untuk semua pilihan kita adalah dengan berpikir pertama tentang apa yang akan disukai Tuhan. Hidup dengan cara ini adalah hidup yang memenuhi tujuan manusia, dan merupakan hidup beriman. Betapa nyamannya saya jika saya melakukan ini. Bagaimana keluarga saya menjadi lebih baik? Berapa yang akan saya dapatkan?
Hal-hal ini sama sekali bukan kriteria pilihan kita. Inilah perbedaan antara umat Tuhan dan dunia. Mengapa Anda hidup? Saat ditanya, orang memberikan berbagai jawaban. Tetapi jika kita menggabungkan semua jawaban, kita akhirnya berkata, saya ingin hidup bahagia dan sehat. Namun jawaban hidup untuk kemuliaan Tuhan jauh dari kebahagiaan kita. Jika saya menyukainya, itu bagus. Saat ini, pemikiran seperti ini sangat umum sehingga mengajar kebahagiaan pribadi menjadi seperti kebenaran mutlak. Mungkin kita juga bisa menemukan pikiran itu tanpa perlawanan. Namun, kita harus diingat bahwa jawaban hari ini berfokus pada Tuhan, bukan kebahagiaan saya. Terima kasih.